Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah Matematika Bisnis Prodi Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini kami ingin memaparkan materi mengenai matriks mulai dari pengertian sampai dengan ajuan matriks. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke materi matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom membentuk persegi panjang yang termuat dalam tanda kurung. Nah, di sini ada bentuk umum matriks. Kalau yang horizontal atau biasa disebut bersaf itu kita sebut baris. Kalau misalkan yang vertikal atau yang biasa disebut berbanjar itu disebut kolom. Nah, suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom. Maka matriks A tersebut berukuran atau berordo M kali N. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Lalu kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Lalu ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, atau M sama dengan M, atau baris sama dengan kolom. Matriks diagonal adalah matriks yang selain elemen atau diagonal utamanya bernilai 0. Matriks segitiga atas adalah matriks yang semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang semua elemen diagonal utama bernilai 0. Lalu ada matriks identitas atau disebut matriks satuan, itu adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 dan diagonal lainnya bernilai 0. Lalu kita masuk ke penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan atau pengurahan matriks ini hanya dapat dilakukan apabila matriks berordo sama. Maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A plus B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A minus B. Nah, di sini ada contoh rumusnya, matriks A dan matriks B. Yang seletak itu yang dijumlahkan, misalnya A plus G, B plus H, C plus I. Terus ada pengurangan matriks A minus B, yang seletak lagi kita kurangi, A minus G, B minus H, C minus I, dan selanjutnya. Lalu kita masuk ke contoh soal penjumlahan. Seperti yang tadi rumusnya, matriks yang seletak yang bisa dioperasikan. Nah, di sini yang seletak itu 1 tambah 3, 5 tambah 5, 4 tambah 2, 2 tambah 6. Hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada pengurangan, lagi-lagi matriks yang seletak yang bisa dioperasikan. 7 dikurang 3, 9 dikurang 5, 3 dikurang 2, dan 2 dikurang 6. Hasilnya bisa didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai perkalian matriks. Nah, yang pertama adalah perkalian matriks dengan bilangan. Jika A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan, cara kita untuk mengalikannya adalah kita mengalikan K terhadap semua elemen-elemen yang ada pada matriks A. Contohnya, semisalnya B itu terdiri dari matriks yang terdiri dari 3, min 2, 0, 6, min 4, serta 0,4. Nilai dari setengah B adalah dengan cara kita mengalikan setengah terhadap semua elemen yang ada di matriks A tersebut, yaitu setengah dikali 3, setengah dikali min 2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks, dengan cara kita mengalikan baris dengan kolom. Nah, caranya itu adalah A dikali P ditambah B dikali R, A dikali Q ditambah B dikali S, dan seterusnya. Contoh soalnya itu, kan di sini nih ada matriks yang ordernya 3 kali 3, maka hukumnya itu tetap digunakan, yaitu kita mengalihkan baris dengan kolom, yaitu 1 dikali 9 ditambah 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 3, 1 dikali 8 ditambah 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah perkalian matriks dengan vektor. Vektor merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Syarat utamanya adalah bahwa baris serta baris yang ada pada matriks itu sama dengan jumlah kolom baris yang ada pada vektor. Nah, contohnya itu adalah
A, B, C, dan D merupakan matriks A dikalikan dengan vektor yaitu U dan V. Maka cara mengalikannya adalah kita kalikan A dikali U ditambah B dikali V, C dikali U ditambah D dikali V. Nah, contoh soalnya itu adalah tentukan hasil perkalian dari matriks yang ada. Nah, kan bisa dilihat bahwa jumlah baris pada vektor itu sama dengan jumlah kolom pada matriks. Nah, supaya dia bisa dioperasikan. Nah, selanjutnya itu adalah determinan matriks. Determinan dari suatu matriks ialah penulisan unsur-unsur suatu matriks bujur sangkar dalam bentuk determinan. Nah, ciri-cirinya itu adalah diapit dengan tanda kurung, determinan senantiasa berbentuk bujur sangkar. Artinya adalah jumlah baris dan jumlah kolom dalam matriks itu sama, M sama dengan N. Determinan mempunyai nilai numerik. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Kalau dia ordernya 2 kali 2, caranya itu gampang. Kita tinggal elemen utama kita kalikan dan kita kurangkan dengan hasil dari perkalian elemen lainnya, yaitu A dikali D dikurang dengan B dikali C. Nah, semisalnya dia itu adalah order 3 kali 3, maka kita harus memindahkan 2 kolom pertama. Nah, dan disandingkan dengan matriks, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kan 2 kolom pertamanya itu adalah A, B, D, E, serta G, H. Kita pindahkan. Nah, elemen utama itu kita tambah, kita kali dan kita tambah, dan dikurang dengan elemen lainnya. Nah, contoh soalnya. Determinan order 2 kali 2. Jika matriks A adalah 2, 3, 3, dan 5, tentukanlah determinan A. Nah, kan dia bagian elemen utama adalah 2 dan 5. Maka 2 dikali 5 itu 10, dan elemen lainnya itu 3 dan 3, maka 3 kali 3 itu 9. Maka determinan A adalah 10 dikurang 9 sama dengan 1. Nah, yang kedua itu determinan order 3 kali 3. Jika matriks yang ditentukan adalah 2, 1, 3, min 1, 3, 0, 2, min 3, dan 4, kita pindahkan nih 2 kolom pertamanya, yaitu 2, 1, min 1, 3, serta 2 dan min 3. Nah, kita kalikan dulu elemen utamanya dan ditambahkan. Nah, elemen utama itu bisa kita lihat pada garis yang berwarna biru, yaitu 2 dikali 3 dikali 4 ditambah 1 dikali 0 dikali 2 ditambah 3 dikali min 1 dikali min 3. Nah, elemen lainnya itu bisa dilihat pada yang di garis berwarna merah, yaitu dikurang dengan 2 dikali 3 dikali 3, min 3 dikurang dengan min 3 dikali 0 dikali 2, dikurang lagi dengan 4 dikali min 1 dikali 1. Nah, yang terakhir ada materi mengenai adjoint matrix. Tapi sebelum kita membahas mengenai adjoint matrix, kita harus tahu 2 hal terlebih dahulu nih teman-teman, yaitu minor matrix dan kofaktor. Minor matrix secara singkat adalah hasil determinan dari matriks yang sudah dihapuskan baris dan kolomnya. Jadi kalau mau mengerjakan minor matrix itu kita harus hapus dulu nih elemen baris dan kolom, baru kita determinankan, baru deh itu hasil dari minor. Nah, baris dan kolom apa aja yang dihapus nih teman-teman? Semua baris dan kolom dihapuskan secara berurutan. Contohnya kayak gimana? Langsung aja kita lihat ke contoh. Di sini ada contoh minor matriks order 2 kali 2. Yang pertama, urutan pertama kita akan menghapus baris 1 kolom 1. Apabila baris 1 dan kolom 1 dihapuskan, maka menyisakan angka minus 5 yang apabila dideterminankan akan menghasilkan angka minus 5 itu sendiri. Seterusnya sampai di penghapusan baris 2 kolom kedua kayak gitu. Nah, sama juga di minor matriks order 3 kali 3 caranya dihapusnya berurutan juga dari baris 1 kolom 1. Cuma yang membedakan adalah penghapusan dari order 3 kali 3 ini akan menghasilkan matriks 2 kali 2 yang dimana cara mendeterminankannya adalah pengurangan dari diagonal utama dengan diagonal lainnya. Contohnya kayak gimana nih? Kita lihat contoh kedua. Apabila ini matriks order 3 kali 3 kita hapuskan baris 1 dan kolom 1 akan menghasilkan matriks 1640 yang dimana apabila kita akan determinankan menjadi 1 kali 0 sama dengan 0 dikurang 6 kali 4 sama dengan 24, maka minor dari baris 1 kolom 1 adalah minus 24. Begitupun seterusnya sampai minor baris 3 kolom ketiga. Nah, yang kedua ada kofaktor. Kofaktor itu apa teman-teman? Kofaktor itu merupakan secara singkatnya ya, minor dikalikan dengan suatu angka yang besarnya sudah diatur sesuai dengan aturan atau rumus. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu minus 1 pangkat I plus J. I plus J atau IJ di sini mewakili I sama dengan baris, J sama dengan kolom. Jadi kalau misalkan kita mau mencari kofaktor dari minor 1 baris 1 kolom 1 berarti I plus J-nya 1 ditambah 1.
gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau cari kofaktor dari minor 3, 2 baris 3 kolom 2, berarti rumusnya adalah minus 1 pangkat 3 tambah 2, jadi minus 1 pangkat 4, kayak gitu teman-teman. Nah, di kofaktor ini kita punya cara mudah, jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung sesuai rumus lagi. Cara mudahnya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di layar. Jadi teman-teman tinggal ngapalin aja letak yang dimana kena minus, yaitu di M12, M21, M23, dan M32. Jadi nanti teman-teman tinggal substitusikan aja tuh minornya ke dalam positif dan negatif sesuai dengan yang kena positif dan negatifnya. Contohnya kayak gimana? Yuk langsung kita lihat ke contoh. Nah, di sini kita udah punya nih matriks yang sudah kita minorkan. Teman-teman bisa lihat tuh matriks 2, 3, 5 udah kita minorkan. M11-nya sama dengan min 24, M12 sama dengan min 6, dan seterusnya. Nah, tinggal kita substitusikan aja sesuai dengan cara mudah tadi. Tadi kan M11 tuh nggak kena minus, berarti masih tetap tuh C11-nya min 24. Lalu M12 tadi kena minus ya, berarti minus dikali dengan minus 6. Jadi minus ketemu minus berubah dong jadi positif. Jadilah kofaktor dari baris 1 kolom 2 sama dengan 6. Berubah tuh tandanya karena di cara mudah tadi M12 itu kena minus. Begitupun selanjutnya seterusnya sampai baris 3 kolom ketiga. Dan sampailah kita di materi adjoint matrix itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, adjoint matrix itu apa? Adjoint matrix merupakan transpose dari matriks kofaktor. Jadi, kenapa tadi di awal aku bilang harus tahu minor dan kofaktor dulu? Karena adjoint matrix itu sendiri merupakan hasil transpose dari kofaktor, yang dimana saat kita mau ngerjain kofaktor, kita harus ngerjain minor terlebih dahulu. Jadi, 3 hal ini saling berurutan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau ngerjain adjoint, teman-teman harus ngerjain minor dulu, kofaktor baru ditranspose hingga menghasilkan adjoint. Contohnya kayak gimana? Langsung kita lihat di sini. Tadi kan kita udah cari, ini soalnya sama semua ya teman-teman. Tadi kan kita udah cari tuh kofaktornya. Udah kita ubah juga jadi kofaktor matriks. Nah, tinggal kita transpose aja teman-teman. Transpose itu apa? Transpose itu perubahan dari baris ke kolom, kolom ke baris. Jadi yang tadi awalnya baris jadi kolom, yang awalnya kolom jadi baris. Di sini kofaktornya baris minus 24, 6, dan 15 kita ubah jadi kolom. Jadi minus 24, 6, 15 turun ke bawah jadi kolom. Begitupun seterusnya sampai baris ketiga kita ubah menjadi kolom ketiga. Maka selesailah sudah adjoint kofaktor tersebut menjadi adjoint. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami jelaskan sebelumnya bisa dipahami dengan baik dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.